304, episode 57 kembali mulia, 5. Kenapa Yo Jong Hyuk ada di sini? Saya bingung ketika saya membimbing mereka yang kembali untuk mendarat dengan selamat di tanah. Di depan monumen, Yo Jong Hyuk menyebarkan status yang berat dan yang kembali dengan gugup mundur. Flying Fox bertanya, saudaraku, orang ini. Kembali dan aku akan berbicara dengannya. Aku memberi isyarat kepada Flying Fox dan perlahan mendekati Yo Jong Hyuk. Bagaimanapun, tujuan kami adalah meninggalkan spidol di pangkalan. Skenario selesai setelah kami menyelesaikan ini. Saat saya berada dalam jarak beberapa puluh meter dari Yo Jong Hyuk, momentum yang mengalir dari tubuh Yo Jong Hyuk berubah. Aku menelan ludah dan membuka mulut. Yo Jong Hyuk. Maklum, suara saya tidak akan disampaikan dengan benar. Nyah, silahkan. Yo Jong Hyuk tidak bergerak. Yo Jong Hyuk akan menjadi lebih kuat, sama seperti saya menjadi lebih kuat setelah pergi ke putaran 1863. Berdasarkan apa yang saya rasakan, saya tidak bisa menjamin hasilnya. Lalu hanya ada satu cara. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Dengan cara ini, tubuh saya akan pingsan dan saya akan pindah ke Yo Jong Hyuk. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, dibatalkan. Pemahaman Anda yang kompleks tentang orang ini tidak cukup. Tidak ada pemahaman yang cukup untuk memahami keadaan orang ini saat ini. Apa? Aku melangkah mundur dengan terkejut. Ini pertama kalinya. Ini pasti babak pertama. Itu bukan putaran 1863 yang saya tidak tahu dengan baik. Yo Jong Hyuk di depanku merasa aneh. Apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir? Saudara, hindari itu. Jika aku tidak didorong oleh Flying Fox, aku akan terpotong oleh pedang Yo Jong Hyuk. Seru Flying Fox. Mari lakukan bersama. Saya pikir dia berbahaya. Petik 2. Petik 2. Itu tidak mungkin. Mengapa? Apakah kamu mengenalnya? Saya menatap Flying Fox. Dia adalah kolega saya. Kata-kata yang keluar dari mulutku lucu. Saya merasa bisa memahami perasaan Yo Jong Hyuk di masa lalu. Yo Jong Hyuk dan aku tidak cocok. Kepribadian kami berbeda dan cara kami menjalankan skenario berbeda. Cara kami berkomunikasi dengan orang lain juga berbeda. Meskipun demikian, kami menyelamatkan satu sama lain dalam beberapa kesempatan dan tiba di sini. Petik 2. Jadi, dia tidak bisa dibunuh. Saya memasukkan tangan saya ke mantel saya. Sama seperti Yo Jong Hyuk memiliki keyakinannya sendiri, saya memiliki keyakinan saya sendiri. Bila iman diaktifkan, itu bukan iman yang tidak terputus. Bila ini jauh lebih mengkilap dari pedangku. Itu adalah salah satu dari ronde ke 1863 Han Suyong. Ether yang muncul dari bila iman berwarna hitam pekat. Peringkat item ini tidak cocok dengan tingkat kewajaran skenario. Statistik item sebagian disesuaikan. Fight tak terputus dari skenario ke-95 yang disempurnakan menggunakan metode Han Suyong. Mata Yo Jong Hyuk sedikit gemetar. Saya tidak bisa melihat seperti apa saya sekarang. Mungkin bila ether yang diayunkan itu seperti tentakel raksasa. Hentikan, Yo Jong Hyuk. Saya tidak punya niat untuk bertarung. Petik 2. Bagaimana saya tidak bisa bertarung melawan Yo Jong Hyuk? Bagaimana saya bisa mengatakan kepadanya bahwa saya adalah Kim Dokja? Saat saya menghindari pisau Yo Jong Hyuk, saya memiliki kilasan pikiran. Tunggu sebentar, mungkin. Saya tidak yakin. Selain itu, efeknya akan terdistorsi karena skenario penalti. Tetap saja, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Anda telah memicu item Midday Trees. Koneksi dengan target saat ini baik. Karena penalti skenario, nama pengguna item telah diubah menjadi Squid jelek. Saya langsung mengirim pesan ke Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk, saya Kim Dokja, jangan potong aku. The Midday Trees. Itu adalah item yang digunakan untuk komunikasi ketika Yo Jong Hyuk meninggal suatu hari. Anehnya, item itu masih valid. Skenario penalti telah mendistorsi pesan yang dikirim. Ayo, Sunfish. Dasar bajingan. Distorsi sejauh ini. Saya sedikit waspada ketika saya menonton Yo Jong Hyuk. Isinya aneh tapi fakta bahwa Yo Jong Hyuk menerima pesan itu penting. Midday Trees adalah item yang hanya bisa digunakan di antara orang-orang tertentu. Namanya mungkin sudah berubah, tetapi Yo Jong Hyuk yang cerdik harus menebak identitas saya hanya dengan menerima pesan. Yo Jong Hyuk, aku bilang berhenti. Saya Kim Dokja. Skenario penalti telah mendistorsi pesan yang dikirim. Aku adalah Raja Laut. Yo Jong Hyuk menatapku sejenak dan perlahan menurunkan pedangnya. Aku menghela nafas panjang. Apakah dia akhirnya memperhatikan? Aliran udara besar mengalir dari tubuh Yo Jong Hyuk. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru sebelum memancarkan toren emas. Yo Jong Hyuk melepaskan kekuatan transendennya. Saya panik dan bertanya, Yo Jong Hyuk. Kepalaku berdebar kencang. Jika saya adalah Yo Jong Hyuk, saya akan menyadari keberadaan saya hanya dengan menerima pesan. Lalu mengapa, saat kedua pedang itu bertabrakan, tubuhku bangkit kembali. Ada kejutan yang tampaknya mematahkan pergelangan tanganku dan satu pertanyaan muncul. Mengapa Midday Trees diaktifkan? Midday Trees adalah item sementara. Setelah waktu tertentu berlalu, periode penggunaan harus diperpanjang dengan membayar koin tambahan. Namun Midday Trees diaktifkan tanpa penundaan.
Dengan kata lain, seseorang telah memperpanjang periode waktu itu. Karakter, Yo Jong-hyuk, menceritakan kisah raksasa, Demon Wellspring. Akhirnya, Yo Jong-hyuk membuka kisah raksasa itu. Pada saat ini, saya sadar. Sekarang Yo Jong-hyuk tulus. Sialan. Saya tidak mundur dan menghadapinya. Kisah raksasa, Demon Wellspring, sedang diceritakan. Saya tidak akan rugi jika itu adalah cerita besar yang sama. Pertama, saya adalah pembicara terbaik untuk cerita ini. Saya mengarahkan status Raja Iblis ke arah Yo Jong-hyuk yang melarikan diri. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang membuka status Raja Iblis. Sebuah benteng besar terlihat di pusat kota Seoul. Itu kompleks industri saya yang pernah terletak di Rilem Iblis ke-73. Itu dikirim ke Seoul dengan bantuan Secretive Plotter. Saya tidak akan pernah rugi selama kompleks industri ada di sini. Energi iblis di Seoul meningkatkan status Anda. Sayap hitam merobek tulang belakangku. Kegelapan yang dikaitkan mengalir ke Bila Ether Unbroken Fight. Pedang transenden dan Bila Iman bentrok dan menyebabkan raungan. Konflik pertama adalah intens. Yo Jong-hyuk dan aku berdua didorong mundur satu langkah dan pada saat yang sama, kami memegang pedang kami satu sama lain lagi. Ledakan yang tidak dapat dipercaya terjadi ketika pedang dan pedang itu saling mengenai. Kami saling pukul, pukul dan pukul lagi. Kami berjuang mati-matian seolah-olah itu adalah satu-satunya percakapan yang bisa kami bagi satu sama lain. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya tahu bahwa Yo Jong-hyuk kuat. Saya berharap dia menjadi lebih kuat sementara itu. Namun, saya tidak berharap dia sekuat ini. Saya tidak bisa menang melawan Yo Jong-hyuk meskipun menggunakan Way of the Wind dan Electrification. Ekspresi Yo Jong-hyuk tidak berubah saat dia berdiri di sana seperti dinding yang kokoh. Aku tidak bisa menahan senyum. Saya pikir semua ini adalah kesalahpahaman. Saya pikir Yo Jong-hyuk menyerang saya karena dia tidak mengenali saya. Meski begitu, tidak seperti itu. Sepanjang pertarungan, Yo Jong-hyuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terlahir sebagai pendekar pedang dan telah menulis ceritanya dengan pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, saya bisa melihatnya. Pemahamanmu tentang karakter, Yo Jong-hyuk, telah meningkat. Yo Jong-hyuk mengenali saya dan tahu saya akan datang ke sini. Saya tidak tahu bagaimana itu mungkin tetapi jelas. Dia menungguku di sini. Pertempuran sementara terputus oleh seorang anak yang melompat di jalan. Hentikan. Jong-hyuk Jusi. Hentikan. Itu adalah Shin Yosung. Anak kecil itu berdiri di depan saya dan mulai menangis. Cumi-cumi ini adalah Dokja Jusi. Pada akhirnya, saya tetap diam. Saya melihat sekeliling dan melihat anggota partai berkumpul. Ekspresi Jung Hwon kaku, Lee Ji-hye tampak khawatir dan Lee Gil-yong bersemangat. Aku bisa merasakan mata menatapku dari atas benteng dunia iblis. Itu adalah seseorang yang sudah lama aku benci pada satu waktu. Penduduk dunia iblis juga terlihat. Mereka adalah orang-orang yang saya temui di dunia setan ke-73. Aileen ada di sana, Mark juga. Mungkin dia berlari dari kejauhan saat Han Suyong yang terengah-engah menatapku dari gedung tinggi di dekatnya. Sejarah hidup saya dikumpulkan di satu tempat. Namun, tidak satupun dari mereka ikut campur dalam pertarungan. Yo Jong-hyuk berhenti sebelum mengangkat pedangnya lagi. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Shin Yosung. Shin Yosung berteriak lagi, itu sebenarnya bohong. Itu bukan Dokja Jusi. Itu hanya bencana yang aku jinakkan. Monster yang aku jinakkan. Aku akan mengendalikannya dengan baik jadi tolong maafkan aku. Petik 2. Yosung. Aku mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu Shin Yosung. Kemudian Jung Hwon menarik Shin Yosung kembali bersamanya. Mata tabah Jung Hwon bergetar. Pada saat ini, saya menyadari sesuatu. Ya, memang seperti ini. Aku menundukkan kepalaku dan Jung Hwon menghindari tatapanku. Pemahamanmu tentang karakter, Jung Hwon, telah meningkat dengan cepat. Aku melihat ke belakang dan melihat Yo Jong-hyuk mendekat. Yo Jong-hyuk mengumpulkan energi dari Breaking the Sky Swordsmanship. Teknik pamungkas sedang dipersiapkan di ujung pedang Yo Jong-hyuk. Aku mengangguk. Yo Jong-hyuk mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia buktikan padaku. Ayo, Yo Jong-hyuk. Saat aku mengangkat pedangku, Yo Jong-hyuk dan aku berselisih. Ada tatapan menyilaukan tepat di bawah hidungku. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, telah memasuki saluran. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, telah memasuki saluran. Banyak Rasi Bintang memasuki saluran. Rasi Bintang merasakan bentrokan kami dan memasuki saluran. Rasi Bintang, Raja Hengmu Agung, terkejut dengan status Anda. Rasi Bintang, Maitreya bermata satu, mengagumi inkarnasi Yo Jong-hyuk. Beberapa Rasi Bintang terkejut melihat Yo Jong-hyuk dan aku. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, menyadari sesuatu dan mendesah. Beberapa terkejut dalam arti yang sama sekali berbeda. Suara ledakan terjadi lagi dan aku berguling di tanah. Mataku mengintip ke langit melalui debu sementara tatapan menuangkan ke arahku. Tawa muncul. Ini kotor. Saya tidak menggunakan semua sarana yang tersedia untuk saya tetapi saya tidak mau. Itu adalah konfrontasi kekuatan murni dan saya didorong kembali oleh Yo Jong-hyuk. Suara langkah Yo Jong-hyuk yang mendekat terdengar. Pedang setan hitamnya menusuk tanah tepat di sebelah kepalaku. Yo Jong-hyuk menatapku dengan matanya yang khas.
Saya memperhatikannya dan berbicara. Lihatlah, hei. Yo Jong-hyuk tidak mengatakan apa-apa tetapi aku bisa mengatakannya. Mungkin ini yang ingin dibuktikan oleh Yo Jong-hyuk. Ini adalah 3 tahun terakhir Yo Jong-hyuk. Ini yang ingin dia katakan. Saya tertawa. Aku tidak mengatasinya. Monumen menjulang di belakang Yo Jong-hyuk bersinar. Basis yang menjadi tujuannya. Seorang pria sedang berbicara dari monumen. Hei saudara, saya hanya menulis di sini. Petik 2. Saat Yo Jong-hyuk yang terkejut berbalik, Flying Fox menggerakkan kakinya. Dia dengan cepat menendang dan mengukir spidol bergaya di monumen. Itu adalah ungkapan yang saya katakan sebelumnya. Kelompok yang kembali ke 163 telah menyelesaikan skenario. Tubuh saya tertutup asap. Tepatnya, itu bukan hanya aku, tetapi yang kembali lainnya. Munculnya para pengungsi itu berubah di dalam asap. Kamu bukan lagi bencana. Di pupil anggota partiku, sosokku yang tergeletak di tanah bisa dilihat. Shin Yosung menangis dan berlari. Saya menepuk anak yang ada di tangan saya. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Lee Gilyong terlambat berlari dan memeluk pinggangku sambil menangis. Hyung, aku tahu kamu masih hidup. Saya tahu dari awal bahwa Anda adalah Dokja Hyung. Petik 2. Anda telah memenuhi persyaratan yang jelas untuk skenario utama 45 pengembalian yang mulia. Hadiah untuk skenario sedang dipersiapkan. Anda telah memenuhi kondisi kemajuan dari skenario utama ke-46. Saya memeluk anak-anak dan perlahan berdiri. Bagian atas monumen itu terlihat jelas di langit yang berdebu. Saya menunjuk ke monumen itu. Ini adalah hadiah peringatan. Nama nebula milikmu secara resmi diumumkan. Situs nebula milik Anda telah didirikan. Tanda pada monumen adalah sebagai berikut. Kim Dok-jas Company. Saya dengan sewenang-wenang memutuskan nama nebula. Anggota partai yang mendekat dengan cara ini menatapku dengan tercengang. Lee Ji-hye memiliki mata bengkak sementara Han Suyong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya menyaksikan mereka dan bertanya-tanya, apakah Anda akan bergabung dengan saya? Saya bisa melihat wajah-wajah anggota partai yang akan datang. Satu orang. Mereka semua adalah orang yang ingin saya temui. Saat saya membuka tangan saya kepada anggota kelompok yang berlari, rasa sakit menyengat bagian belakang kepala saya. Dalam kesadaran saya yang secara bertahap kabur, saya bisa melihat wajah Jung Hee-won. Pria ini, kunci dia. TL, Rainbow Turtle.